Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, kita melanjutkan perkuliahan yang tadi tertunda. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang rangkaian bridge alternating current atau AC bridge. Di sini di halaman muka saya tuliskan sebagai alternating current bridge bagian kedua. Namun sebelum masuk ke situ, saya ingin mengulang kembali tentang yang tadi kita singgung, sedikit saja tentang tadi kita punya Z. Ini adalah kita sebut dengan impedansi. Nah, impedansi itu dia memiliki nilai resistif murni dan ada juga nilai kompleks resistif. Nah, keduanya ini ohm, baik yang ini ohm, ini juga ohm. Nah, kompleks resistif ini kita sebut dengan atau kita tuliskan reaktansi. Nah, ini kita simbolkan dengan X. X ini kalau ininya XC, maka ini adalah nilai reaktansi dari kapasitor. Tapi kalau XL, maka ini adalah nilai reaktansi induktor. Gitu. Oke. Nah, kemudian XC dan XL ini akan tergantung pada komponen frekuensi, sehingga XC itu adalah untuk mencarinya 1/2 pi F dikali C. C ini adalah nilai kapasitor. Adapun menghitung reaktansi induktor itu adalah 2pi FL. Ini adalah nilai induktor. Seperti itu ya. Sehingga ketika kita berbicara impedansi, maka dia terdiri dari R ditambah atau kurang JX ya. Nah, ini kalau misalnya dia berupa kapasitans, maka kita tulis Z sama dengan R minus JXC, karena ini bersifat kapasitif. Adapun yang induktif, maka Z-nya itu adalah R ditambah JX L, gitu ya. Sehingga nanti ketika nilai, dan ini disebut dengan ketika kita menuliskan notasi ini, maka ini yang disebut dengan real, yang ini disebut dengan imajiner. Seperti itu. Karena kaitannya ini ketika kita akan mengubah bentuk ini ke dalam bentuk polar, dimana Z sama dengan theta. Jadi ini adalah magnitude
dan ini adalah fasa. Tadi sudah sempat disinggung bagaimana merubah dari Cartesian, ini Cartesian, dan ini bentuk polar. Tadi sudah disinggung ya bagaimana mengubah dari Cartesian ke polar maupun dari polar ke Cartesian. Jadi kalau kita punya polar, misalnya Z tuh ini, maka kita bisa rubahnya ke dalam Cartesian, di mana R itu sama dengan Z dikalikan sin theta. Adapun XL atau X di sini bilangan imajinernya itu Z cos theta. Kebalikannya, kalau misalnya kita punya bentuknya polar, ingin ke Cartesian, maka kita bisa menggunakan bahwa Z yaitu magnitude itu adalah akar dari bilangan real kuadrat ditambah bilangan imajiner kuadrat, itu ya. Adapun theta itu adalah arcus tangan dari real dibagi imajiner. Tadi kita sudah bahas, jadi silakan rekan-rekan untuk kembali exercise tentang hal ini. Dan ini juga ada satu notasi lagi terkait dengan ini, kita menggunakan omega. Omega itu adalah 2πf. Jadi kalau kita bicara nih XL, maka kita XL itu sama dengan omega L, gitu ya. Sedangkan XC sama dengan 1 per omega C. Lebih singkat, dan ini nanti akan disinggung di apa yang akan kita bahas. Oke, mari kita masuk ke slide. Nah, kita pada pertemuan ke-11 ini kita akan belajar beberapa rangkaian bridge yang lain. Ya, yang lain di sini dituliskan this learning module continue discuss and examine various type of alternating current bridge by considering those that have reactive component and a sinusoidal alternating current voltage or current applied. After completing this module, you should be able to, kita setelah mempelajari modul ini diharapkan rekan-rekan dapat satu, identify each bridge by name. Jadi kita bisa mengenal setiap bridge ini apa saja, tipenya seperti apa, dan kita dapat mengidentifikasinya berdasarkan nama. Kemudian yang kedua adalah compute the value for the unknown impedance for the following AC bridge. Jadi kita mengetahui dan kita dapat mencari nilai impedansi yang sedang dicari, ya, dengan menggunakan ada 4 AC bridge lainnya selain Wheatstone yang sebagai basic dari rangkaian bridge, yaitu similar angle bridge, kemudian opposite angle bridge, kemudian Maxwell bridge, dan Wien bridge. Ada 4 ya. Nah, ini yang pertama adalah similar angle bridge. Ini secara secara struktur masih sama seperti Wheatstone, namun di sini kita lihat antara Z1, jadi ini adalah Z1, ini adalah Z2. Z1 dan Z2 ini berarti dia sifatnya resistif murni. Adapun
Z3 dia memiliki nilai kapasitor karenanya dia memiliki nilai kompleks kapasitif. Berarti di sini nanti ada Xc reaktif kapasitor. Nah, begitu pula pada Z4 di sini juga memiliki Cx. Nah, ini yang dihitung. Jadi dituliskan di sini bahwa gambar ini adalah gambar dari rangkaian similar angel bridge. Kemudian fungsinya dari rangkaian ini, this circuit is used to measure the impedance of capacity circuit. Jadi sirkuit ini digunakan untuk mengukur nilai impedansi dari rangkaian kapasitor. Kemudian yang berikutnya, this bridge is sometimes called the capacitance comparison bridge. Jadi rangkaian ini juga sering disebut dengan rangkaian pembanding, rangkaian jembatan perbanding kapasitor. Atau disebut juga or the series resistance capacitance bridge. Jadi disebut juga dengan rangkaian bridge seri antara resistor dan kapasitor. Nah, kita lihat dari apa yang ada di gambar, Z1 itu adalah resistif murni R1, Z2 juga resistif murni R2. Nah, ini Z3 dan Zx yang tidak diketahui ini dia mengandung kapasitif, sehingga kita tulis R3 minus, ini menunjukkan kapasitif, CXC3. XC3 itu nilai reaktansi dari kapasitor C3. Adapun yang dicari ini adalah Rx dikurangi JXCX. Ini CX itu ini ya, nilai kapasitor yang dicari. Baik, kita lanjutkan. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan ini yang sudah tadi kita bahas pada pembahasan yang lalu. Ini adalah persamaan umum dari balance bridge circuit. Nah, kita tinggal masukkan tadi yang Z1, Zx, nilai-nilainya kita masukkan ke sini. Z2, Z3 kemudian kita masukkan ke sini. Maka kita kerjakan nih R1 dikali Rx, R1 Rx, kemudian R1 ke sini jadi ini, kemudian ini ke sini, ini jadi ini. Yang ini R2 R3 jadi R2 R3, kemudian ini dari sini jadi ini. Nah, dari sini kita memiliki nilai, kita bisa mengumpulkan bagian real R1 Rx, kemudian ini juga bagian real kita kumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah bagian imajiner. Bagian imajiner ini keliru, ini harusnya R2XC3 ini. Sehingga dari sini kita bisa mengerjakannya. Nah, sebelum ke sana kita tahu tadi di awal sempat disinggung bahwa Xc atau nilai reaktansi pada kapasitor itu sama dengan 1/2πfc gitu ya. Nah, 2πf ini kita gantikan dengan notasi omega. Omega adalah 2πf, sehingga Xc itu sama dengan 1/omega c. Adapun XL itu sama dengan omega L. Nah, dari sini kita bisa dapatkan formula baru, minus JR1 dikali 1/omega CX. Kemudian yang ini minus JR2 dikali 1/omega C3. Oke, kita lanjutkan. Kita dapatkan persamaan seperti ini, sehingga kita tahu kita bisa menghilangkan minus J ini. Kemudian juga kita bisa menghilangkan 1/omega, sehingga
kita bisa pindahkan C3 ini ke sisi sini dan CX ini ke sisi kanan, sehingga kita dapatkan R1C3 dan R2CX. Nah, sehingga dari sini kita memiliki dua bagian, yaitu kita dapat menghitung Rx, di mana Rx sama dengan R2 R3 dibagi R1, dan kita juga bisa menghitung Cx tanpa melibatkan lagi omega di sini, di mana nilai Cx ini hanya akan melibatkan R1, R2 dan C3 yang diketahui. Oke. Nah, ini perlu dicatat untuk similar angle bridge, sehingga dituliskan di sini, in this case the frequency dependence mentioned earlier has cancelled out of the equation. Jadi kita lihat di sini sudah tidak menggunakan lagi frekuensi. Frekuensi itu yang ada pada omega, karena kita tahu omega adalah 2pi f. Nah, f ini frekuensi, sehingga di sini pada formula yang ini kita lihat dari kedua formula ini sudah tidak ada lagi frekuensi, sehingga dituliskan di poin yang terakhir, the similar angle bridge is not dependent on either the magnitude or the frequency of the applied voltage. Jadi kita bisa lihat bahwa pada rangkaian jenis bridge seperti ini, pada similar angle bridge itu tidak tergantung pada baik itu magnitude atau frekuensi. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di contoh ini kita punya R1 yang ini pada ini adalah Z1 di mana 10 kilo ohm, kemudian R2 ini 50 kilo ohm, ini Z2, kemudian ada R3 di sini, R3 dan C3, ini R3 dan C3 di sini, ini 100 kilo ohm dan C nya adalah 100 mikro ohm. Nah, di sini yang dicari adalah Rx dan Cx. Rx dan Cx ini yang dicari. Oke. Sehingga dari formula yang tadi kita tahu bahwa Rx adalah R2 R3 dibagi R1, sehingga kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Kita tahu ini kita bisa coret 100 dibagi 10 ini menjadi 10, sehingga 50 dikali 10 500 kilo ohm, didapatkanlah Rx nya. Adapun C3 kita lihat, C3 kita tinggal masukkan nilai-nilai R1 R2 dikali C3 nya. Kita tahu ini menjadi bukan lagi ohm tapi hanya pengali, 10/50 ini sama dengan 1/5. 1/5 dikali 100 mikro, maka ini sama dengan 100 dibagi 5, sehingga didapatkan 20 mikro ohm. Sehingga didapatkan Rx dan Cx nya itu adalah 500 kilo ohm dan 20 mikrofarad. Nah, ini satu dari 3 jenis yang akan kita pelajari, 1 dari 4 jenis ya, yaitu tentang similar angle bridge. Mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman semuanya. Kita sekarang beranjak pada jenis bridge yang berikutnya, yaitu Maxwell Bridge. Maxwell Bridge ini kita lihat ada yang berbeda dari rangkaian bridge ini. Yang pertama, Z1 ini terdiri dari dua komponen yang disusun secara paralel, yaitu R1 dan C1. Oke. Sedangkan R2 dan R3 nya itu hanya komponen resistif murni. Rekan-rekan bisa bandingkan dengan similar angle bridge yang sebelumnya, di mana nilai resistif murni itu hanya ada pada Z1 dan Z2,
Tapi pada Maxwell bridge yang nilai resistif murni ini ada pada R2 dan R3, artinya pada Z2 dan Z3. Adapun nilai impedansi yang dicari adalah tetap pada sisi ini, yaitu nilai dengan komposisi resistif dan induktif di sini ya, Rx dan Lx. Karenanya di sini disebutkan poin pertama, it is possible to determine an unknown inductance with capacitance standards. Artinya di sini sebenarnya kita mencari Lx, yang mana Lx ini adalah induktansi, dengan mencarinya itu dengan kita mengetahui salah satu dari lengan dari bridge ini menggunakan kapasitor. Kemudian poin berikutnya, this is accomplished in circuit known as Maxwell bridge circuit and sometimes called Maxwell wind bridge. Jadi ini disebut juga dengan Maxwell bridge atau juga Maxwell dan Maxwell and wind bridge. Oke. Kemudian kita bisa lihat komponen-komponennya. Di sini impedansi of the arm of the bridge can be written as, kita lihat di sini Z1 ini ada komponen R1 dan C1, sehingga kita bisa menuliskannya Z1 itu adalah 1 per. Kenapa 1 per? Karena memang disusun secara paralel, 1 per, kemudian 1 per R1 ditambah 1 per J omega C1. Oke, karena ini adalah karena ini adalah susunan paralel. Kemudian Z2 ini hanya resistif murni, sehingga Z2 sama dengan R2. Kemudian Z3 itu sama dengan R3, sama-sama resistif murni. Dan yang ke Z4 ini yang kita cari Rx ditambah J reaktansi induktif dari Lx. Nah, kita tahu ini adalah model dari Cartesian. Nah, ini model dari Cartesian. Oke. Kita sudah mengetahui komponen-komponennya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Sehingga kita masih bisa menggunakan formula umum dari bridge, ya kan? Dimana kita masih membawa formula ini Z1 Zx, kemudian Z2 dikali Z3. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya di sini sesuai dengan apa yang tadi kita dapatkan. Ini Z1, ini Z2, Zx, dan ini Z2 dan Z3. Kita bisa pindahkan titik yang ini, 1 per ini. 1 per ini kita bisa alihkan ke sisi kanan, sehingga 1 pernya hilang, tinggal tersisa bagian pembaginya saja. Kita lihat di sini, R2 dikali R3 dikali 1 per R1 ditambah J omega C1. Jadi 1 yang di atas ini sudah tidak ada, sehingga dari sini kita bisa memilah kembali mana yang nilai real dan mana imajiner. Kalau sisi kiri kita sudah dapatkan ini yang real, dan yang imajiner ini. Nah, di sini yang ini kita kerjakan dulu proses perkaliannya. R2 R3 dikali 1 per R1, kita dapatkan ini realnya. Dan kemudian R2 dikali R3 dikali J omega C1, sehingga hasilnya J omega R2 R3 dikali C1, ini yang bagian imajiner. Nah, sehingga kita bisa memisahkan kembali dari yang real dan real dengan real, imajiner dengan imajiner. Nah, ini ada kaitannya real dengan real.
ketika dalam kondisi balance Rx sama dengan R2 dikali R3 dibagi R1. Adapun yang imajiner yaitu J reaktansi Lx ini sama dengan J omega R2 R3 dikali C1. Ini kita bisa hilangkan. Kita tahu X ini adalah X sama dengan atau XL, yaitu reaktansi induktansi Lx ini adalah omega Lx gitu kan, sehingga kita bisa tuliskan ini sama-sama omega, sehingga kita bisa coret J omeganya dengan J omega ini, sehingga tersisa Lx sama dengan R2 dikali R3 dikali C1. Kita lihat bahwa pada formulasi Maxwell-Bridge ini untuk mencari nilai induktor didapatkan dari nilai kapasitor. Seperti itu. Ya. Jadi sama-sama ini tidak lagi menggunakan atau tidak tergantung pada nilai frekuensi. Karena apa? Karena nilai omega di sini sudah tidak ada, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan, sama seperti pada similar angle bridge tadi di pembahasan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lihat dari contoh soal Maxwell Bridge ini. Kita tahu tadi di gambar bahwa sisi lengan bridge yang Z1 ini terdiri dari R dan C, ya. Ini R1 dan C1. Kemudian adapun yang di sini di soal ini R1 adalah 470 kilo ohm dan C1-nya adalah 0,01 mikrofarad. Adapun Z2 dan Z3 ini resistif murni, yang dimana Z2 sama dengan R2 5,1 kilo ohm, kemudian R3-nya adalah 100 kilo ohm, kemudian yang dicari adalah Rx dan Lx. Di sini Rx dan Lx. Dari pembahasan sebelumnya kita sudah bisa dapatkan di mana Rx adalah perkalian antara R2 dikali R3 dibagi dengan R1. Kita tinggal masukkan 5,1 kilo ohm dikalikan dengan 100 kilo ohm dibagi dengan 470 kilo ohm. Ini kita bisa coret salah satu, ya. Kemudian sehingga kita dapatkan 5100 dibagi 470 sehingga hasilnya adalah 1,09 kilo ohm. Adapun Lx di sini didapatkan dari perkalian antara R2 dikali R3 dikali C1. Kita tinggal masukkan R2-nya 5,1 kilo ohm, R1-nya adalah 100 kilo ohm, kemudian C1-nya 0,01 mikrofarad. Kita tinggal kerjakan, ini 5,1 dikali 100 ini adalah 5100 kilo dengan kilo, maka ini kita punya 10 pangkat 6 ohm, kemudian dikalikan dengan 0,01 dikali 10 pangkat minus 6. Kita bisa coret ini, sehingga 5100 dikali 0,01 menjadi 5,1 Henry. 5,1 Henry. Ini besaran dari induktor, ya. Sehingga didapatkanlah nilainya ini. Nah, ini tentang Maxwell Bridge, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita beranjak pada berikutnya, yaitu opposite angle bridge. Jadi kita perhatikan pada antara yang pertama similar angle bridge, kemudian Maxwell Bridge, kemudian opposite angle bridge. Perhatikan beberapa kombinasi antara Z1, Zx, Z2 dan Z3. Nah, kalau pada Maxwell itu di sininya paralel, tapi pada opposite angle bridge di sini adalah serial. Seperti itu ya. Sehingga di sini tuliskan poin yang pertama, untuk mengukur for measurement of inductance. Jadi untuk mengukur nilai induktor atau nilai induktasi,
pada similar angle bridge itu kan kita bisa menghilangkan, mereplace, kita dapat menggunakan dengan mereplace standar kapasitor dengan induktor. Jadi kita dapat mengganti standar kapasitor dengan induktor. Kemudian poin berikutnya adalah inductive circuit are generally measured by using a form of bridge circuit known as the opposite angle bridge, seperti yang rekan-rekan lihat di sini. Jadi inductive circuit itu kita dapat menggunakan opposite. Kemudian poin berikutnya, ini juga this bridge is sometimes known as high bridge. Jadi opposite angle bridge juga sering disebut dengan high bridge. Kemudian poin berikutnya adalah this particular network is used for measuring the resistance and inductance of coil in which the resistance is a small fraction of the reactance. Jadi rangkaian ini digunakan untuk menghitung nilai resistansi dan induktansi pada coil atau induktor, di mana nilai resistansi adalah hanya bagian kecil dari reaktansi XL, seperti itu ya. Selanjutnya kita langsung tidak menurunkan lagi rumusnya, kita langsung merekap bahwa Rx dan Lx itu bisa dihitung dengan menggunakan formula ini ya, dimana Rx sama dengan omega kuadrat dikali R1 dikali R2 dikali R3 dikali C1 kuadrat dibagi dengan 1 ditambah omega kuadrat dikali R1 dikali C1 kuadrat. Adapun Lx di sini didapatkan dari R2 R3 dikali C1 dibagi dengan 1 ditambah omega kuadrat dikali R1 dan C1. Nah, kemudian di sini dituliskan for the opposite angle bridge it can be seen that the balance condition depend on frequency at which the measurement is made. Jadi kalau teman-teman bandingkan antara rangkaian atau jenis rangkaian bridge sebelum ini, yaitu similar angle bridge, kemudian Maxwell bridge. Nah, ketika masuk ke opposite kita lihat di sini ada frekuensi di sini ya. Artinya rangkaian ini sangat bergantung kondisi balance-nya, yaitu tergantung pada frekuensi. Nah, kita akan lihat pada latihan di halaman ini. Nah, di sini sebuah soal di mana kita memiliki omega, kita memiliki sebuah rangkaian bridge opposite angle bridge dengan kondisi 0 dan kondisi seimbang di mana nilai omeganya yaitu 2πf-nya ini sama dengan 3000 radian per second. Ini nilai omega. Kemudian R1-nya 2 kilo ohm. Kita tahu posisi R1 itu tadi di sini. R1 C1 di sini. Kemudian di sini R2, kemudian di sini R3. Kemudian di sini R1 dan Rx dan Lx. Ini Rx dan Lx. Ini R3, ini R2, ini R1 dan C1. Dan kita tahu R1-nya 2 kilo ohm, C1-nya 1 mikro ohm, R2-nya 10 kilo ohm dan R3-nya 1 kilo ohm. Kita tinggal masukkan, jadi rekan-rekan tinggal masukkan, namun harus berhati-hati karena ada pengerjaan yang dengan di kuadrat seperti 3000 kuadrat, kemudian 1 mikro farad kemudian dikuadratkan di sini. Ini kita punya di sini yang beberapa yang dikuadratkan. Rekan-rekan bisa buat dulu kuadratnya dulu. Jadi omega kuadrat di sini, omega kuadrat sama dengan 3000 kita kuadratkan. Ini kan sebenarnya 3 dikali 10 pangkat 3 dikuadratkan. Itu ya. Jadi ini sama dengan berapa? 9 dikali 10 pangkat 6. Seperti itu. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini. Kemudian juga 1 mikrofarad kuadratnya juga teman-teman hitung
Kemudian setelah dimasukkan dan dikerjakan, maka kita akan dapatkan Rx nya adalah 4,8 kilo ohm dan Lx nya adalah 270 mili-Henry. Oke, ini adalah yang opposite angle bridge. Nah, kita kemudian beralih pada wind bridge. Nah, kita perhatikan wind bridge. Di sini poin pertama dituliskan a type of bridge called the wind bridge is shown in figure ini 11 strip 4. Ini gambarnya. Kemudian di sini dituliskan it can measure either the equivalent series component or the equivalent parallel component of an impedance. Kemudian this bridge is also used extensively as a feedback arrangement for a circuit called wind bridge oscillator. Jadi rangkaian bridge ini sering digunakan sebagai rangkaian feedback pada osilator wind bridge. Jadi ketika kita masuk pembahasan osilator, nanti ada yang dikenal dengan osilator wind bridge, dan konsep osilator itu dia menggunakan feedback, dan feedbacknya menggunakan wind bridge seperti ini. Kemudian wind bridge is primarily used for determination of an unknown frequency. Jadi wind bridge digunakan utamanya itu untuk menentukan besarnya frekuensi yang tidak diketahui. Oke, nah ini kita punya Z1 nya sama dengan R1, artinya Z1 nya ini paralel resistan murni. Z2 juga sama dengan R2, artinya ini juga sama dengan resistan murni. Adapun Z3 ini adalah paralel antara R3 dan C3, sehingga kita buat dituliskan seperti ini formulanya. Kemudian kalau diturunkan, kita dapatkan 1/R3 ditambah J 1 per reaktansi atau XC. Nah, kita tahu XC ini kan, kita ulang lagi ya, XC itu kan sama dengan 1 per omega C gitu ya, sehingga 1 per XC sama dengan 1 per 1 per omega omega C, sehingga kita bisa naik ke atas, sehingga 1 per nya hilang menjadi omega C3. Dan ini kalau kita kerjakan 1 per R3 ditambah J omega C, maka kita bisa dapatkan R3 nya naik ke atas ini, kemudian di sini 1 ditambah J omega C3 R3. Adapun yang ZX ini adalah RX minus J reaktansi CX, karena ini C ya, sehingga ini minus. Kita tahu reaktansi CX itu sama dengan, kita tahu ini, maka kita bisa tuliskan J dibagi omega CX gitu ya. Nah, ini kita bisa kerjakan sehingga dihasilkanlah ini. ZX itu adalah omega CX RX minus J dibagi omega CX. Dan kita masih menggunakan sampai dengan wind bridge ini, formula ini akan digunakan terus dalam kondisi balance, sehingga kita masukkan komponen-komponennya Z1, Z2, Z3, dan ZX, maka kita dapatkan formulanya seperti ini untuk wind bridge ya. Rekan-rekan bisa perhatikan di sini formulanya. Nah, jika kita lakukan manipulasi sehingga kita dapatkan ini, ada sisi kiri ini adalah dapatkan ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Adapun sisi kanan ini adalah bagian realnya, dan ini bagian imajinernya. Seperti biasa, kita mengumpulkan bagian real dengan bagian real, dituliskan di sini, ini sisi kiri dan sisi kanan, sehingga kita dapatkan ini omeganya bisa kita hilangkan ya. Kemudian dari sini kita dapat manipulasi menjadi seperti ini.
Oke. Kemudian adapun imajinernya itu kita tuliskan seperti ini. Oke, sehingga kita tahu ini omega adalah 1 per akar dari Cx C3 nih. Kalau misalnya kita menggunakan ini, kita mengerjakan ini, kita dapatkan formulasi yang ini, sehingga kita tahu omega adalah 2pf. Ini 2pf di sini ya, 2pf, sehingga kita bisa pindahkan pi ini dari sini ke sini, sehingga 2pi nya ada di sini, sehingga tersisa f. Nah, dari sini karenanya Wien bridge ini digunakan untuk menghitung frekuensi, karena dari sini kita dapatkan nilai frekuensi. Kita coba dari contoh soal berikut. Temukan Rx dan frekuensi f pada Wien bridge below. Jadi di sini pada Wien bridge kita lihat C-nya udah kita ketahui, tapi yang belum kita ketahui adalah nilai frekuensinya dan nilai Rx-nya. Ya. Di sini R1-nya 200 ohm, R2-nya resistif murni juga 800 ohm, kemudian R3-nya ini 100 ohm dan C3-nya 0,5 mikrofarad. Cx-nya diketahui 1 mikrofarad, tapi yang belum diketahui adalah frekuensi. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Rx ini sama dengan R3 di ini equation-nya ini tadi kita dapatkan di formula, maka kita dapat pisahkan Rx-nya di sini menjadi R3 dikali dengan R2 dibagi R1 dikurangi C3 dibagi Cx. Kita tinggal masukkan, ini menghasilkan 350 ohm. Jadi ini sebenarnya ketika terjadi sebenarnya kita bisa hilangkan ohm dengan ohm, mikrofarad dengan mikrofarad, sehingga ini menjadi konstanta biasa tanpa satuan. 800 bagi 200 sama dengan 4. Kemudian ini 0,5 dibagi 1, ini sama dengan 0,5 ya. Sehingga ini 4 kurangi 0,5, 3,5 dikali 100, maka hasilnya adalah 350 ohm. Adapun imaginer partnya kita bisa gunakan untuk menghitung F. Kita masukkan nilai-nilainya, Cx-nya 1 mikrofarad, C3-nya 0,5 mikrofarad, kemudian Rx-nya kita sudah dapatkan tadi 350 ohm dan R3-nya 100 ohm, sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam kalkulator, kita dapatkan 1203 Hz atau 1,203 dikali kilo, 1,203 kilo Hz. Nah, ini untuk Wien bridge. Oke, mungkin itu pembahasan dari pertemuan yang ke-11 ini. Kita punya yang pertama adalah similar angle bridge, kemudian kita punya Maxwell bridge, kemudian kita punya opposite angle bridge, dan yang terakhir barusan kita belajar tentang Wien bridge. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi guidance buat rekan-rekan semua dalam mempelajari tentang bridge pada rangkaian alternating current ya. Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bridge, ada yang DC current dan ada yang alternating current. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.